Oh, sebentar. Ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. jadi pagi ini kita masuk ke sesi 3 dan harusnya udah ada yang presentasi nih hari ini. Em, dari yang minggu kemarin ada pertanyaan, mengenai minggu lalu kan itu ini ya, video ya. Hari ini hari itu ya. Sebentar, sebentar ya, sebentar. Oke, kita mulai ya. Jadi eh hari ini mengenai sesi 3 itu lebih banyak ke masalah apa namanya ya, hukum dalam waktu kita menyampaikan ini apa namanya pemberian kredit gitu ya, kreditan. Dan di minggu lalu sebetulnya ada sedikit disinggung mengenai perhitungan suku bunga gitu ya, metode perhitungan suku bunga. Jadi saya susulkan itu dalam bentuk file Excel gitu. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat Excelnya kemarin. Itu Sudah, ada Pak. ya, ada bunga efektif sama bunga flat gitu ya. Kira-kira udah paham maksudnya tuh. Jadi kalau di materi di apa namanya di PPT materi itu kan ada disebut mengenai sliding rate gitu ya. Ada sliding rate lalu dan ada eh, flat rate gitu. Tapi sebetulnya yang sliding rate itu di situ yang apa namanya yang sliding rate itu yang sebetulnya sudah nggak dipakai itu secara perhitungannya dan salah gitu maksud saya. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai flat dan efektif ya. Flat dan efektif. Oke, ini kelihatan ya filenya ya. Kelihatan, Pak. Hmm. Jadi gini ya, misalnya ya, ini kemarin kan dicontohkan di materi gitu ya. Ada flat rate dan ada sliding rate. Jadi saya taruh di paling kiri ini yang flat rate sama sliding rate gitu ya. Kalau dia flat rate itu selalu dihitung dari bunganya itu dihitung dari limit ya, dari limit awal yang diberikan. Misalnya dia dibilang dapat limit 12 juta, ini contohnya di sini, bunganya itu akan dihitung dari sini. Ya, jadi kalau kita bilang bunga flatnya 15%, maka kita hitungnya dari 12 juta. Tapi kalau dia sliding rate, nah ini yang menurut saya sekarang ini nggak dipakai. Dan ini salah kemarin perhitungan di materinya gitu. Jadi saya cantumkan bahwa kalau ini sliding rate ini dihitung dari sisa kewajiban. Ya, berapa sisa kewajibannya. Jadi kalau flat rate paling mudah sebetulnya begini. Jangka waktunya berapa lama gitu ya, berapa lama.
nanti kita bagi 12. Sorry. Limitnya berapa, jangka waktunya berapa lama, nanti limitnya kita bagi dengan jangka waktu. Maka akan dapat jumlah besaran angsuran pokok gitu ya. Kayak ini, 2 juta, 2 juta semua. Karena limitnya 12 juta, jangka waktu 6 bulan, maka dibagi dengan 12 juta dibagi 6 bulan, ini 2 juta per bulan. Oke. Lalu berapa besar bunganya? Bunganya dihitung dari limit. Ini kita bagi 12. Jadi kalau kita sebut bunga itu kadang-kadang 15% itu biasanya dihitung per tahun. Itu adalah bunga tahunan. 15% setahun dikali 12 juta dibagi 6 bulan. Ya, 15%. 15% per tahun, ini bunga per tahun. Dibagi 12, sorry. Jadi per bulannya berapa dikali 6 bulan. Kalau dia 6 bulan. Kalau ini kita langsung aja 15% kali 12 juta. Lalu kita bagi 12. Dapatlah 150.000. Ya, 15% dikali 12 juta dibagi 12. Berarti bunganya per bulan 150.000. Jadi inilah nanti angsuran dia gitu ya. Setiap bulan 2.150.000. Jadi nanti total yang dia harus bayar sesudah 6 bulan itu adalah 12.900.000. Nah ini kalau kita pakai flat rate. Yang kedua adalah sliding rate. Sliding rate ini dihitung dari sisa pokok. Dari sisa kewajiban. Gitu ya. Jadi misalnya angsuran pokoknya berapa? Tetap ini 12 juta kita bagi dengan 6 bulan. 2 juta per bulan. Lalu berapa bunganya? Bunganya ini 15% dihitung bukan dari 12 juta. Tapi dihitung dari sisa kewajiban dia. Jadi misalnya untuk bulan pertama, itu dia harus bayar pokok 2 juta. Ya 12 juta dibagi 6. Lalu dikali untuk bunganya adalah 15% dikali 12 juta gitu. Dibagi 6. Ini dapat 150.000. Ini bulan pertama. Bulan kedua kan tetap dia harus bayar 2 juta untuk pokok. Tapi sisa kewajiban bunganya itu dari sisa pokoknya. Karena bulan lalu sudah bayar 12 juta, maka sisa pokoknya di bulan ini tinggal 10 juta. Jadi 10 juta dikali 15% dibagi 12 dibagi 12 nih kita hitung bulanan ya. 10 juta dikali 15% dibagi 12. Jadi kalau kita lihat ini dihitung dari sisa kewajiban ya dari 10 juta. Bulan depan juga begitu karena kewajibannya sudah dicicil maka sisa dari 8 juta dihitung. Bulan depannya lagi begini. Dan ini pada akhirnya nanti jumlah yang harus dia bayar adalah 12.525.000 total dalam 6 bulan. Tapi ini saya ini nih sebetulnya ada kesalahan konsep, maksud saya bukan seperti ini gitu ya. Ini sliding rate ini sudah nggak dipakai. Yang ada itu sebetulnya adalah effective rate dan flat rate. Ya, angsuran flat dan angsuran efektif. Nah, bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sebetulnya jumlah angsuran itu sama saja gitu ya. Nggak bisa berbeda seperti ini. Gitu. Ini kan jadi 12,9 dengan 12,525 gitu ya. Berbeda nih. Gitu ya. Karena yang satu memperlakukan bunga flat 15%, yang satu lagi mengakui bunga efektif 15%. Jadi yang efektif itu nanti akan selalu dihitung dari sisa kewajiban. Sementara kalau flat rate itu selalu dihitung dari limit awal bunganya. Seharusnya efektif dengan flat ini dikonversi. Ya, teman-teman harus konversi. Harus dikonversi. Sebetulnya berapakah dia bunga flatnya dan berapa bunga efektif. Di sini saya udah cantumkan sebetulnya secara rumusan, tapi secara rumusan tertulis di apa ya model matematiknya saya belum buat di materi. Tapi rumusan konversinya ini, teman-teman bisa ganti yang saya kuningkan ini rate efektif nanti akan diperoleh rate flatnya berapa, gitu ya. Jadi kalau kita bilang tadi kemarin di case ini bahwa bunga efektifnya 15%, maka angsuran bunga flatnya itu adalah 8,84%.
ya. Ini bisa langsung kita konversi begini. Jadi itu cukup kalau teman-teman isi 10, dia akan menjadi 587 gitu ya. Kalau 15 ini jadi 8,84%. Gitu. Nah, sekarang metode perhitungannya ya. Tadi saya sebut bahwa kalau efektif, ya efektif berarti bunga 15%, ini akan dihitung dari sisa kewajiban, seperti sliding rate. Sliding rate ini kita anggap nggak ada gitu ya. Di PPT kemarin masih ada, tapi sebetulnya sudah nggak dipakai. Jadi bukan sliding rate, tapi effective rate. Effective rate ini dihitung dari sisa kewajiban. Ya, jadi kalau cara menghitung ininya bagaimana? Menghitung kewajibannya. Menghitung kewajibannya sebetulnya besar kewajiban setiap bulan, ya kita bisa hitung dari flatnya dulu, gitu ya, dari model flatnya dulu. Flatnya paling mudah berapa, gitu. Flat itu selalu menghitung dari limit awal ya. Nah, kalau flat 8,84% bunga flatnya, ya 8,84%. Berapa angsuran pokoknya? Ini langsung aja 12 juta dibagi 6 bulan. Ini adalah angsuran pokoknya, gitu ya. 2 juta untuk pokoknya. Berapa angsuran bunga per bulannya? Ini baru kita pakai flatnya, suku bunga flat. 8,84% dikali 12 juta dibagi 12. Gitu ya. Akan diperoleh 88.405,72. Jadi total angsurannya adalah 2.088.000 setiap bulan. Ini kalau teman-teman lihat jumlahnya sama. 2.088.405. Ya, maka akan diperoleh total angsuran selama setahun itu 6 bulan ini 12.530.000 secara flat. Secara efektifnya gimana? Secara efektifnya kita bisa menggunakan angsuran per bulannya berapa, karena ini besarnya sama. Kita bisa put angsuran per bulannya di sini. Gitu ya. Total angsuran per bulan ini. Nah, nah, bagaimana menghitung angsuran secara efektif? Karena jumlah besar angsuran setiap bulan kita sudah dapat tadi di metode flat ya, 2088.405 ini. Nah, bunga pertama yang kita harus hitung adalah bunga untuk tahun pertama, untuk bulan pertama. Yaitu dari 12 juta dikalikan dengan rate efektifnya 15%, gitu ya, kita bagi dengan 12. Ini dengan rate efektif ya. Rate efektif dia akan selalu hitung dari sisa kewajiban. Akan diperoleh 150.000. Maka angsuran pokoknya adalah 2.088.000 yang sudah kita dapat dari metode flat dikurang 150.000. Ya, jadi total angsurannya tetap sama 2.088.000. Nah, ini nanti berarti kan sisa kewajiban pokok dia sesudah 1 bulan adalah 10.061.000 gitu ya. Sesudah dibayar pokok 12 juta, dibayar pokok 1,9, maka sisa 10 juta. Di bulan berikutnya bagaimana? Bulan berikutnya maka sisa dari sisa pokok tadi. Ya, dengan rate efektif. 15% dikali dengan 10 juta dibagi 12. Ini bunganya. Berapa besar pokoknya adalah sama caranya. 2.088.000 tadi angsuran per bulan dikurang 125.000. Dikurang bunganya. Sehingga pada akhirnya ini waktunya akan sama. Sama-sama di 6 bulan lunas. Dan jumlah yang harus dibayarkan sama. 12.530.434. Ya, jadi apapun gitu ya, apapun metodenya flat atau efektif sebetulnya jumlahnya sama. Asal benar-benar dilunasi sampai sesuai dengan jangka waktu. Jadi nggak mungkin berbeda gitu ininya. Ini kan kalau di PPT kemarin ini berbeda gitu. Ini karena baru membedakan perlakuannya nih. Membeda yang satu 15% flat, yang satu 15% efektif. Ini sebetulnya angkanya berbeda gitu. Nah, jadi yang betul itu seperti ini ya, flat antara flat dengan
efektif. Teman-teman bisa lihat bahwa bedanya harusnya sama gitu. Nah, jadi yang case yang tadi bagaimana mengenai sliding rate sama effective rate gitu ya. Ini yang saya kasih gambaran ya. Kenapa bisa lebih mahal? Karena yang case tadi yang sliding rate itu menyebut bunga 15% itu sebagai bunga flat. Berarti kalau 15% flat, sebetulnya efektifnya berapa? Efektifnya itu sampai 25,28%. Jadi tinggi sekali sebetulnya bunganya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa angsurannya, maka dalam setahun, dalam 6 bulan sesudah selesai itu akan menjadi 12.900.000. Ini case yang tadi. Case yang si sliding rate tadi ya. Jadi gitu ya, sebetulnya apapun metode perhitungannya, kita harus konversi dulu bunganya. Kita mau pakai hitungan apa nih? Mau pakai hitungan flat rate atau effective rate? Kalau banyak di perusahaan leasing gitu-gitu ya, itu menawarkan dengan bunga flat. Tapi kadang-kadang nggak disebut gitu. Jadi kelihatannya lebih murah. Bunga 5%. Tapi 5% kita berhak tanya itu. 5% ini efektif atau flat? Karena bunga yang lebih real itu sebetulnya adalah di bunga efektif. Kalau kita bilang, oh saya ditawarkan misalnya untuk dapat kredit apa namanya kendaraan gitu ya, bunganya murah Pak, 8,8% gitu. 8,8% apa efektif atau flat? Oh kalau flat, flat itu berarti efektifnya 15%. Sebetulnya itu mahal, gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya mengulang sedikit yang minggu lalu nih, yang di recording video. Ada pertanyaan atau bingung? Aku nanya, Ya, ya kalau silakan. misalnya bunga, cerita bunga yang bawahnya efektif itu 5%, 5%, ya 3%, 3,66%. Terus bunga efektifnya tetap 15%. Maksudnya gimana? Kok 3,66 itu dari mana? Enggak, kayak di bank kan ada tuh, misalkan si bunganya tuh 3,66 gitu. Apa bunga efektifnya tetap 15% atau lebih Oh di bawah enggak, 15%? itu tergantung jangka waktu sama gini. Kita bisa coba konversi ya sebentar. Clarissa, Clarissa kelas Sabtu ya? Aku semester 4 sih Kak, sekarang. Oke, oke. Sebentar. Gini, saya ulang. Jangan rancu dengan ini ya, dengan konsep apa namanya sliding rate tadi ya. Sliding rate itu ada di PPT, tapi sebetulnya materinya sudah nggak relevan karena itu salah konsep gitu maksud saya. Nggak digunakan lagi tuh sliding rate tuh. Jadi pertanyaannya gimana tadi, Clarissa? Kalau Kalau bunga flat 3,66 nih per tahun. Satu 3,66. tahun 3,66. Hmm. Bunga efektifnya berapa? Oh, ini sebetulnya bisa diganti di sini. Bisa diganti di sini ya. Ini rumusnya ini nih. Cuman saya belum pindahkan ke dalam bentuk matematis gitu ya. 3,66. Nah, ini tergantung jangka waktunya. Sebetulnya jangka waktunya berapa lama kreditnya? Misal, Jangka waktunya tuh misalnya setahun sama 3 tahun tuh bunganya sama gitu. Si bunga flatnya. jangka waktu misalnya 3 tahun. Jangka waktu kreditnya I- iya, 3 tahun. Kalau 3 tahun berarti kan 36 bulan. Ini kita bisa ganti di sini nih 36 gitu ya. Nah, sekarang bunga flatnya berapa tadi? 3,66. Ini kita bisa adjust nih. Kita cuma bisa adjustnya di efektif. Karena yang flatnya ini rumus, kita nggak rubah-rubah gitu ya. Ini memudahkan aja sebetulnya Excel. Kalau efektif itu biasanya hampir 2 kalinya
flat gitu ya, besar angsurannya itu. Sorry, besar bunganya. Jadi kalau 3,66 sebetulnya efektifnya mungkin bisa 7%, kita bisa put dulu nih 7%, 3,72. Nah ini bisa disimulasi aja terus jadi 6,5 atau 6,7 tuh, 6,9% efektif gitu Clarissa. Itu kalau jangka waktunya 3 tahun. Oke, Pak, makasih. Ya ini kalau dilihat berapa besar angsurannya, kalau limitnya 12 juta itu adalah 369.000 ya. 369.000 untuk 36 bulan. Astria izin bertanya, Pak. Ya, Jadi sebenarnya di bank itu kalau misalkan kayak bunga flatnya 3,66% itu tuh ditentukan dari apa sih, Pak? Besaran bunganya itu tuh ditentukan dari apa, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. oke. Bunga ini ya berarti kan sebetulnya antara efektif dengan flat itu kan cuman beda metode perhitungan. Gitu ya. Cuman metode perhitungan aja. Sebetulnya jumlah yang harus dibayarkan nasabah itu kan sama ya. Ini misalnya gini, tadi pertanyaannya Clarissa tadi. Ini kita nggak usah lihat ya yang ini ya, jumlah angsuran pokok, angsuran bunga ini untuk memudahkan. Karena beda ininya, beda jangka waktu. Sorry, ini mestinya ke sini nih. Ini saya benerin sebentar. Ini sorry, ini linknya belum di. Sementara kalau di sini secara efektif kita put 6,9. Sebentar ya, ini saya koreksi dulu. 36 bulan. Nah gini. Ini ya, materi saya belum muncul ya, muncul kan? Sudah muncul, Pak. Ya. Ini kan kalau dengan metode efektif atau flat itu sama aja kan. Yang harus dibayar itu setiap bulan 369.000. Kalau dia 36 bulan. Ini dihitung dari bunga yang sebelah kiri, dihitung dari bunga efektif. Ini karena cuma ada 6 bulan, sebetulnya kalau kita teruskan sampai ke 36 bulan, jumlahnya nanti akan sama gitu ya. Tapi dalam 6 bulan aja, sebetulnya kan teman-teman bisa lihat bahwa jumlah yang harus dibayar nasabah itu sama. 2.219.000. Nah, kalau pertanyaannya Astria tadi, sebetulnya bunga ini ditentukan dari mana gitu ya. Bukan metode perhitungannya, tapi bunganya dari mana. Yang jadi acuan sebetulnya adalah bunga efektif. Jadi kalau kita lihat dari bank sentral gitu ya, bank sentral kan suka mengeluarkan tuh suku bunga acuan BI gitu ya. Suku bunga acuan BI saat ini 5,75%, itu sebetulnya bunga efektif. 5,75% itu bunga efektif. Nah, yang jadi patokan suku bunga sebetulnya adalah antara lain suku bunga acuan dari bank sentral tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengcover inflasi. Ya, nanti tiap bank akan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda bergantung kepada dana yang dia himpun. Dana yang dia himpun, berapa suku bunga yang dia bayarkan ke nasabah dana, dan itu akan menjadi dan juga dengan suku bunga acuan BI ditambah premi risiko, itu akan menjadi suku bunga kredit. Gitu. Jadi kalau di bank itu sebetulnya nanti dikenal ada beberapa item. Pertama adalah cost of fund, ya. Ini adalah blended berapa suku bunga yang dibayarkan ke nasabah dana. Gitu ya, nasabah dana seluruhnya, mau giro, tabungan, deposito. Di pool misalnya taruhlah dia punya biaya bunga yang harus dibayarkan 3% ke seluruh nasabah dana. Gitu ya. Nanti ditambahkan lagi
biaya administrasi. Ya, maksudnya biaya administrasi apa? Dimasukkan di dalam komponen ini adalah biaya operasional bank. Banknya sendiri biaya operasionalnya berapa persen gitu. Taruhlah dia nggak sebut biaya administrasi ya, biaya operasional. Ya. Biaya operasional misalnya ini adalah taruhlah 1%. Ya, jadi ini yang dibutuhkan untuk kebutuhan biaya operasional banknya. Lalu nanti ada biaya apa lagi? Premi risiko, gitu ya. Premi risiko. Premi risiko ini kan akan dihitung dari risiko dari tiap masing-masing nasabah untuk perusahaan besar-besar gitu ya. Itu bisa beda-beda. Ada perusahaan yang lebih besar risikonya mungkin akan dicas suku bunga lebih mahal. Tapi ada perusahaan yang bagus gitu ya, yang relatif tidak beresiko, mungkin suku bunganya akan dicas lebih kecil gitu. Nah ini yang misalnya ini 2% gitu. Nah ini misalnya sampai sini kita bisa sebut cost of loanable fund. Di 4% ini udah bisa kita bilang sebagai cost of loanable fund. Biaya dari pinjaman, biaya dari dana yang kita sudah bisa gunakan untuk sebagai suku bunga kredit. Tapi nanti ada faktor lain kan, ada premi risiko gitu ya. Premi risiko ini yang berbeda-beda tiap nasabah. Nah nanti ini di sini akan menjadi suku bunga kredit. Misalnya ini jadi 6%. Gitu. Jadi ini sebetulnya dasar menentukan bunga efektifnya. Cost of fund-nya berapa? Cost of fund ini kan sebetulnya bergantung juga sama suku bunga acuan dari Bank Indonesia gitu ya. Kalau Bank Indonesia bilang suku bunga acuan sekarang 5,75%, bank nggak akan jauh-jauh dari situ ya untuk deposito, untuk dana-dana yang sifatnya lebih jangka panjang. Tapi kalau dana-dana operasional harian, tabungan atau giro itu mungkin masih di bawah itu, masih di bawah bunga acuan dari Bank Sentral. Kenapa? Karena dia sifatnya fluktuasi gitu ya. Fluktuasi hari ini digunakan, besok tidak digunakan gitu ya, bisa keluar masuk. Nah, jadi ini nih dasarnya perhitungannya. Perhitungannya adalah dari biaya dana yang dihimpun dan biaya operasional banknya itu masing-masing. Dia baru akan menentukan suku bunga kredit. Ini dasar penentuan ininya. Suku bunga efektif ini berapa. Kalau tapi antara apakah itu flat atau efektif itu cuma metode perhitungan. Harusnya jumlahnya sama yang harus dibayar. Itu. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita lanjut dengan ini dulu ya, presentasi kelompok ya. Baru nanti kita lanjut lagi dengan mata kuliah yang untuk minggu ini. Silahkan kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok satu dulu boleh, Pak? Iya, iya, silakan. Ini udah terlihat, Pak? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade selaku dosen pengampu eh, manajemen kredit bank dan juga teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan nama saya Astria Sandra Puspita. Saya selaku moderator kelompok 2, kelompok 1 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu penyebab kredit bermasalah. Tentunya saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Clarissa Oktaviani, Neng Hoi, Nina, dan Linda. Presentasi pertama kami akan dipresentasikan oleh presentator Neng Oi. Baik, teman-teman, apakah suara saya terdengar?
Ya, terdengar. Ya, eh, baik, presentasinya akan saya mulai. Definisi kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kualitas kredit. Kualitas kredit itu dibagi jadi dua, ada kredit lancar atau performing loan sama kredit bermasalah atau non-performing loan. Secara umum, kualitas kredit dapat dikategorikan menjadi dua. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi tidak memberikan pendapat atau bahkan yang menimbulkan kerugian, atau yang disebut juga dengan kredit non-performing loan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman. Nah, pembagian kualitas kredit juga terdiri bagi bank perkreditan rakyat, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lalu bagi bank umum, lancar yaitu status kolektibilitas tingkat tinggi, di mana debitur memiliki track record yang baik, debitur tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Biasanya debitur di tingkat ini akan memiliki kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Lalu status kolektibilitas tingkat kedua yaitu dalam perhatian khusus atau sering juga disebut dengan DPK. Debitur di tingkat ini mereka memiliki track record pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Nah, biasanya bank lembaga keuangan akan menilai debitur di tingkat ini buruk. Akan tetapi mereka tetap masuk dalam kategori performing loan. Biasanya bank lembaga keuangan akan melakukan penagihan biasa eh, atau melakukan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Lalu selanjutnya ada status kolektibilitas tingkat 3 yaitu kurang lancar, di mana debitur mengalami keterlambatan pembayaran selama 90 sampai 120 hari. Nah, biasanya bank akan melakukan pengiriman surat peringatan ke satu kepada debitur. Lalu selanjutnya ada status kolektibilitas tingkat 4, yaitu di mana debitur mengalami keterlambatan pembayaran selama 120 sampai 120 hari. Biasanya di sini bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga. Lalu yang terakhir yaitu status kolektibilitas kelima, yaitu macet atau juga sering disebut dengan kredit bermasalah. Biasanya di sini debitur mengalami keterlambatan pembayaran selama 120 sampai 180 hari. Nah, pada kasus kredit bermasalah ini, bank berkewajiban menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara melelang anggunan debitur untuk menutup resiko kredit macet. Sebelum dilelang, biasanya bank sudah mengirim surat peringatan sebanyak 3 kali. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada penyebab kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah bisa disebabkan oleh satu, faktor kelemahan. Kelemahan bank dalam menganalisis dan melakukan pengawasan itu bisa membuat keputusan pemberian kredit jadi salah. Lalu ada kelemahan nasabah dalam menggunakan dana pinjaman. Kedua, ada faktor moral. Tindakan internal bank yang dengan sengaja tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Lalu tindakan internal bank yang dengan sengaja tidak menerapkan praktek perbankan yang sehat. Selanjutnya, tindakan nasabah yang dengan sengaja untuk merugikan bank. Ketiga, ada faktor keadaan.
adanya risiko bisnis yang tidak terelakkan, adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh buruk terhadap bisnis atau aktivitas nasabah, lalu adanya musibah atau bencana yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, selain faktor-faktor tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari pihak internal bank. Faktor tersebut adalah faktor yang dapat ditiadakan atau setidaknya diminimalkan. Untuk itu, dari pihak internal atau bank wajib menerapkan manajemen kredit bank yang baik. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini sulit dikendalikan, namun selalu ada cara untuk meminimalisir atau menghindarinya. Jika kita waspada dan giat melakukan pengawasan, reaksi cepat dengan tindakan yang tepat dibutuhkan untuk meminimalkan risiko yang timbul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nina. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab dari kredit bermasalah. Yang pertama ada kelemahan analisa kredit. Kelemahan analisa kredit ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan SOP analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisa kredit, dan kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang diterima oleh bank. Lalu, bank terlalu ekspansif. Artinya bank terlalu mengejar target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik atau menurunkan tingkat kehati-hatiannya. Selanjutnya, riwayat riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit. Lalu, asal ada agunan. Artinya, bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit sehingga faktor-faktor analisa lainnya terabaikan. Selanjutnya, realisasi kredit bank tidak tepat waktu. Artinya, keputusan dan pencairan kredit bank yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, plafon kredit tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya, plafon kredit yang terlalu kecil menyebabkan nasabah tidak menggunakan dananya dengan optimal, sehingga mungkin akan menghambat usahanya. Selanjutnya, untuk kesimpulan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari hasil diskusi tadi, kesimpulannya yaitu kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas, kualitas, atau penggolongan kredit, yaitu performing loan dan juga non-performing loan. Kredit yang baik dimulai dari seleksi nasabah yang baik. Tentu, bank yang sehat dalam pemberian kredit hanya akan memberikan kredit kepada nasabah yang punya kemauan dan kemampuan. Nasabah yang terseleksi adalah nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan berusaha serta kemampuan untuk mengembalikan kredit berikut bunganya. Aspek kemampuan dan kemauan dapat diketahui apabila bank melakukan analisa dengan lengkap dan baik. Keputusan yang baik dapat diambil apabila tersaji informasi yang lengkap dari hasil analisa kredit dan mengacu kepada kebijakan kredit yang baik. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai bertemu di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Aplaus ya buat kelompok 1 ya. Nanti aja gitu. Kalau enggak kita ini ada referensinya enggak kemarin materinya? Referensinya itu dari link yang di materi, Pak. Oh, diringkas dari situ. Ya, betul. Oke. Ya, ya. Oke, oke. Kita kalau enggak kita langsung dengan ini aja diskusi ya, tanya jawab ya. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain, silakan. Atau mau menanggapi. Izin bertanya, Ya, silakan tuh, Yola. bagaimana jika terjadi kredit macet atau pihak nasabah yang tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, dan jika terjadi kredit macet, biasanya kan ada jaminan tuh yang bisa dilelang.
itu bagaimana selesai masa kreditnya. Terima kasih. Baik, mungkin tadi sudah dibahas ya Kak, di yang kualitas kredit ini. Untuk kredit macet itu biasanya bank akan melelang agunan debitur. Misalkan contoh mungkin saya ada kredit kendaraan, terus saya macet, nggak bisa bayar. Nah, mungkin si motor saya itu, kendaraan saya akan ditarik oleh bank, lalu kemudian dilelang, yang mana nanti hasilnya akan menutupi eh, kerugian apa kerugian kreditnya itu, Pak. Gitu. Betul apa? Enggak ya, Pak? Ya, saya tanggapin sedikit ya. Tadi nanyanya memang bagaimana selesai penyelesaian kreditnya mungkin. Maksudnya gitu ya, penyelesaian kreditnya gimana. Tadi betul sebetulnya kan agunan itu adalah salah satu faktor. Sebetulnya ada banyak jalan sebelum itu gitu ya. Banyak jalan sebelum keagunan. Jadi mulai dari penagihan. Sebetulnya juga upaya lain gitu ya. Sebetulnya ada upaya lain. Ada misalnya dia masih posisinya masih diragukan gitu. Diragukan posisinya. Kalau diragukan kan berarti 180 hari ya. 180 hari menunggak atau 6 bulan gitu. Sudah 6 bulan menunggak. Itu bukan nggak mungkin bank akan menghubungi dan melakukan rekondisi gitu. Rekondisi atau restrukturisasi dari kreditnya. Terutama untuk yang memang nasabah karakternya baik gitu. Nasabah karakternya baik dan usahanya kalau kredit produktif itu usahanya masih jalan. Masih jalan mungkin contoh karena kondisi kemarin ya COVID omsetnya menurun. Sementara dia misalnya harus mengangsur taruhlah dia harus bayar 100 juta cicilannya sebulan. Kan dia perhitungkan 100 juta per bulan kan itu dengan omset dia selama ini gitu, existing. Ternyata kan terjadi COVID gitu ya, terjadi COVID, omsetnya turun. Sekarang kemampuannya turun misalnya tinggal 50 juta sebulan untuk mengangsur kreditnya. Nah, bank itu bukan nggak mungkin melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi maksudnya kreditnya bisa diperpanjang sehingga cicilannya itu disesuaikan sampai dengan kemampuan dia. Sampai dengan tadi 50 juta gitu ya. 50 juta disesuaikan tuh cicilannya. Jangka waktu kreditnya diperpanjang. Dan dikasih bunga mungkin lebih murah. Kalau yang konsumtif mungkin seluruh tunggakan bunganya dihapuskan. Ya, jadi kalau teman-teman punya kartu kredit tuh sering kalau ini. Dia kalau biasanya negosiasi terakhirnya itu pokoknya dikembalikan gitu ya. Tapi bunga selama ini yang menunggak dihapuskan gitu. Jadi itu macam-macam sebetulnya sebelum sampai ke tahap eksekusi agunan gitu. Eksekusi agunan itu mungkin kalau sudah macet betul, sudah macet dan nasabahnya nggak kooperatif gitu. Bisa jadi nasabahnya nggak kooperatif atau sudah nggak ada kemampuan lagi sama sekali, nggak ada kemampuan lagi sama sekali dan bang nggak bisa juga ini gitu ya, nggak bisa juga nggak ada hal lagi yang bisa dilakukan, maka itu dimulailah dilakukanlah eksekusi agunan. Itu pun dilakukan dengan balai lelang terbuka gitu, bukan kalau bisa dijual di bawah tangan juga bank lebih suka gitu. Kalau si pemilik agunannya ini punya pembeli gitu, punya pembeli yang bisa membeli agunan rumah, misalnya agunan rumah atau agunan gedung dan ada pembeli gitu dan bisa melunasi kreditnya itu lebih suka gitu cara seperti itu daripada lelang. Karena kalau lelang itu biasanya harganya jatuh. Ya misalnya harga eh, agunan yang nilainya 5 miliar kalau dilelang nanti harganya tinggal 2 miliar atau 3 miliar. Itu kan berdasarkan kecepatan dalam menjual gitu ya, sehingga harganya bisa jadi lebih murah. Nah, itu baru baru bisa diselesaikan kreditnya. Tapi kalau nggak selesai juga sudah dilelang, ya ini apa namanya sudah dilelang sudah di penagihan sudah dan nggak bisa selesai, ya sebetulnya kalau di bank itu ada mekanisme hapus buku. Jadi dihapus dari pencatatan bank. Itu sudah jadi kerugian gitu. Jadi kreditnya itu nggak muncul lagi di neraca bank. Dihapus, tapi menjadi kerugian, munculnya di laba rugi gitu. Seluruhnya jadi kerugian bagi bank gitu. Tapi hapus buku bukan berarti hapus tagih. Jadi beda. Hapus buku eh,
si debiturnya tetap masih punya kewajiban, tapi di neraca bank sudah nggak tercatat lagi gitu. Jadi kalau kita punya kewajiban terakhir misalnya 5 miliar untuk pokoknya, lalu 1 miliar untuk bunganya, itu bisa kalau memang nggak ada penyelesaian, sudah lelang, sudah segala macam diupayakan, tidak ada penyelesaian, maka itu bisa jadi dihapus kreditnya. 5 miliar itu seluruhnya jadi kerugian bank. Gitu. Seluruhnya jadi kerugian bank dan bank masih, tapi si debitur ini masih tetap punya kewajiban sebesar 5 miliar, bukan berarti penagihannya dihapus. Gitu. Jadi biasanya kalau sudah macet, bank itu sudah mencadangkan 100% dari limit kreditnya kalau macetnya. Jadi kalau kalau kreditnya misalnya 5 miliar tadi dan posisinya macet, maka bank sudah mencadangkan biaya sebesar 5 miliar untuk mengcover bahwa kredit ini tidak tertagih, tapi jadi kerugian seluruhnya. Itu kira-kira penyelesaiannya. Cukup ya Baik, Yola ya? baik Bapak, terima kasih. Ya, Pak, ada yang silakan. mau ditanyakan juga, Pak. Ya, silakan. Eh, Kalau misalkan untuk restrukturisasi, kan itu tuh bisa jadi dari pengajuan nasabah sama atau juga dari banknya ya, Pak. Ya, Untuk apa? Untuk koordinasi dengan si debiturnya. ya, Nah, restrukturisasi misalkan berhasil nih, Pak, dalam kredit itu ya. setelah direstrukturisasi sampai selesai kreditnya. Apakah restrukturisasi itu akan tercatat di slik selanjutnya ketika kita mau mengajukan kredit nggak, Pak? Oh, oh. Gini, eh sebetulnya kan restrukturisasi itu akan mengembali kalau berhasil gitu ya, akan mengembalikan kan kolektibilitas kredit si debiturnya tadi, ya kan? Misalnya gini, tadi kan dia kolektibilitasnya 5, macet gitu ya, macet. Dan dilakukan restrukturisasi. Kalau dilakukan restrukturisasi itu dalam beberapa bulan, misalnya gitu ya, misalnya dalam 6 bulan ternyata berhasil nih, berhasil si nasabahnya bisa mengangsur kewajibannya gitu ya, bisa mengangsur kewajibannya, eh, itu kolektibilitasnya akan berubah, akan dirubah. Ini sesuai dengan kebijakan banknya masing-masing. Kolektibilitasnya akan berubah menjadi misalnya jadi dalam perhatian khusus. Gitu ya. Udah mulai naik lagi nih dari macet tadi asalnya di restrukturisasi akan balik jadi dalam perhatian khusus. Lalu ditunggu lagi dalam beberapa bulan gitu. Misalnya 6 bulan kemudian si nasabahnya masih lancar membayar, itu jadi kredit normal lagi, jadi kredit lancar lagi. Banknya juga tadinya mencadangkan kerugian 100%, cadangannya ini dilepas. Kalau lancar ini mungkin cadangannya cuma 0,5% gitu. Dan ini kan otomatis ngeling dengan sistemnya regulator gitu ya. Di regulator seperti di SLIK OJK dan lain-lain itu akan kelihatan bahwa kreditnya itu akan berubah gitu Mas Rofi. Jadi otomatis sebetulnya begitu kita restrukturisasi dan dia bisa berjalan dengan baik, kolektibilitasnya akan membaik juga terlihat di apa namanya di laporan di regulator ya OJK atau BI. Otomatis dia akan berubah juga. Itu Ya, kira-kira. siap. Baik, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Ya. Sekali lagi pertanyaan. Nggak ada? Cukup? Ya oke. Ya oke. Makasih ya kelompok 1. Jadi ini bagus menambah referensi gitu, menambah referensi bahwa dalam perjalanannya kredit itu memang bisa berfluktuasi. Berfluktuasi, case-nya kan tadi ditanyakan sebetulnya apa yang menyebabkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah itu memang bisa dengan faktor sengaja atau tidak sengaja, gitu ya. Yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang disengaja misalnya begini, satu, makanya yang paling penting dalam penilaian kredit itu kan adalah karakter. Karakter. Kalau dia nasabahnya yang sengaja gitu ya, yang sengaja itu bukannya nggak mungkin. Memang karakternya kurang baik. Itu bisa jadi kreditnya bermasalah. Dia punya punya kemampuan untuk membayar tapi dia nggak mau bayar. Itu makanya bisa disengaja itu inilah ya.
Ya namanya ini ya, kita nggak bisa memastikan karakter seseorang itu sebenar-benarnya gitu. Itu bisa jadi sengaja. Atau ada keterlibatan pegawai banknya sendiri. Ada keterlibatan pegawai banknya sendiri sehingga terjadi fraud, gitu ya, fraud. Fraud bagaimana? Mungkin pegawai banknya ini ya apa namanya justru dia yang ngajarin tuh nasabahnya gitu. Jadi dia ikut terlibat, dia bilang Bapak nunggak aja gitu. Nunggak aja toh misalnya gini. Agunan yang diserahkan misalnya lebih rendah gitu kan. Terus nanti nilai agunan ini dinilai setinggi-tingginya gitu ya. Walaupun sekarang udah sulit tuh gitu. Udah sulit begitu. Jadi kalau dulu itu ada case seperti itu. Agunannya kreditnya 5 miliar, agunannya nilainya cuma 2 miliar. Dan yang ngasih nilai agunan itu si pegawai banknya juga gitu yang terlibat. Sehingga nilai agunannya itu dinilai sebesar 5 miliar gitu. Sehingga nasabahnya dalam berapa bulan ya udah saya nggak usah bayar, ambil aja agunannya. Toh dia udah dapat kredit 5 miliar kan. Agunannya nilainya cuma 2 miliar. Itu ya. Eh, jadi bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Itu contoh-contoh yang disengaja gitu. Mulai dari fraud, dari karakter nasabah gitu ya. Nah, ada juga yang tidak disengaja. Ada yang tidak disengaja begini. Misalnya kondisi ekonomi seperti kondisi saat ini. Itu siapa yang mau mau sangka gitu kan kalau situasi berubah sehingga kemampuan nasabah itu menurun gitu. Itu yang termasuk tidak sengaja gitu. Terus bencana alam itu juga itu kan bukan faktor yang diinginkan sehingga usaha nasabah harus tutup gitu. Ataupun begini, ada kemungkinan juga kesalahan. Saya nggak bisa sebut apakah kesalahan ini sengaja atau tidak disengaja. Kemungkinan kesalahan itu juga misalnya pegawai banknya kurang paham dengan bisnisnya si nasabah. Itu kan kesalahan, tapi bukan sesuatu yang ingin disengaja gitu kan. Jadi kalau makanya kadang-kadang di bank itu udah ada spesialisasi. Kayak untuk kebun kan nanti pola bisnisnya kan beda gitu ya. Maksud saya untuk kebun dengan perdagangan gitu ya. Perdagangan yang cash flow-nya bisa setiap hari terima uang gitu kan hasil penjualan. Sementara kalau kebun kan dia ada periodenya. Mulai dari masa tanam gitu ya, masa tumbuh gitu nanti baru mulai menghasilkan gitu. Mungkin perlu berbulan-bulan sampai itu menghasilkan. Jadi otomatis pegawai banknya pun harus paham ini sebetulnya apa namanya kredit untuk kebun apa gitu. Kebun sawit tentu kan beda lagi antara kebun sawit sama apa ya misalnya kebun karet gitu ya. Tentu kan beda-beda ininya. Jadi banknya sendiri harus paham sama bisnisnya nasabah. Jadi kredit itu agak hati-hati karena prinsipnya pemberian kreditnya itu harus pas, harus tepat gitu. Kalau dia kekurangan itu kesalahan sehingga bisnis nasabahnya juga nggak bisa berkembang. Jadi misalnya nasabahnya perlu kredit itu sebesar 5 miliar untuk ekspansi gitu. Untuk ekspansi sesuai dengan rencana dia. Banknya setuju dengan 4 miliar gitu ya. Kalau 4 miliar nasabahnya percuma. Walaupun dapat dapat kredit 4 miliar tapi nggak bisa ekspansi usahanya gitu. Jadi rencana pertumbuhan dia itu nggak bisa dicapai. Itu kalau kekurangan. Kalau kelebihan juga bisa bisa jadi bermasalah. Kenapa? Karena jadi nasabahnya akan menyalahgunakan kreditnya karena kelebihan. Misalnya nasabah cuma butuh 5 miliar, ternyata diberikan sama banknya limitnya 7 miliar. Kan ada kelebihan 2 miliar. Ini kan alami sekali nasabah akan menggunakan 2 miliar itu untuk yang lain-lain gitu. Dia punya plafon 7 miliar, dia cuma perlu 5 miliar, 2 miliar lagi kemana? Kalau nasabahnya bagus, dia cuma akan pakai sebesar 5 miliar. Tapi kan alami gitu ya, kalau manusia dia punya plafon kredit, dia akan gunakan tuh coba-coba lagi yang lain gitu. Coba-coba lagi. Jadi kelebihan plafon itu juga digunakan untuk yang lain. Akhirnya nanti akan jadi masalah juga. Jadi memang harus cukup hati-hati gitu ya dalam dalam memberikan kredit. Faktornya apa ya? Ingat aja sebetulnya faktornya yang 5C itu ya kemarin ya, yang paling penting. Kenali dulu nasabahnya tuh, karakternya seperti apa gitu. Mengenal karakter nasabah bukan saja non teknis tapi juga teknis. Teknis kan bisa dilihat dari gini.
Kadang-kadang bank itu nggak mau kalau dia belum jadi nasabah minimum misalnya 6 bulan gitu. Kayak di BCA kan kalau kita mau KPR kan kita biasanya dilihat dulu sama dia. Kita udah 6 bulan belum jadi nasabah gitu. Nanti kalau udah 6 bulan proses kreditnya cepet tuh karena dia udah lihat semua kan semua uang yang keluar masuk di rekening kita gitu. Itu teknis gitu ya. Itu teknis kita bisa lihat. Atau non teknisnya kita bisa lihat karakter orang ini lihat dari relationship dia selama ini. Dia berhubungan sama siapa gitu. Kontak-kontak dia di mana? Siapa saja gitu. Apakah dia tokoh masyarakat gitu kan? Kalau tokoh masyarakat kan dia akan malu, misalnya kreditnya bermasalah gitu. Kalau dia tokoh masyarakat ya, misalnya taruhlah gubernur atau bupati gitu, yang sudah dikenal oleh masyarakat, terus nanti ininya bermasalah gitu kan, dia akan malu gitu ya, kalau sampai diumumkan bank bahwa apa namanya dia punya kredit bermasalah. Itu satu mengenai karakter, karakter harus dilihat. Lalu kapasiti, kemampuan dia dalam menjalankan usahanya, kemampuan dia dalam apa namanya mengembalikan pinjaman. Kemampuannya dilihat dari mana ya? Dilihat dari sudah berapa tahun usahanya jalan. Gitu. Tentu kan bank akan menilai perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun dengan perusahaan yang baru berjalan 6 bulan gitu. Bank akan lebih menghargai perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Karena kan berarti dia mampu memanage usaha itu menjadi semakin besar gitu. Lalu capital, apakah dia punya modal yang cukup gitu ya. Lalu nanti baru kolateral dan condition of economy. Itu aja sih sebetulnya faktornya. Jadi waktu dalam memberikan kredit, saya kira itu ya tambahannya. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Plus nanti materinya tolong di-share. PDF aja menurut saya dirubah jadi PDF nanti di-share di grup. Oke, Baik. makasih. Kita lanjut dengan kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apa sudah muncul, Pak? Sudah. Sudah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, tentunya di sini kami akan membahas sesuai dengan tugas dari Bapak ya. Kelompok 2 itu membahas tentang sisi hukum perkreditan. Saya di sini tidak sendirian, bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mengenai tentang sisi hukum di dalam perkreditan bank. Saya sendiri memperkenalkan diri saya itu Siti Rahmawati, ada teman saya Yola, kemudian Putri, Salsa, dan Dea. Untuk materinya mohon maaf Pak, saya hanya ingin memberi tahu informasi. Tadi rada apa sih agak-agak mirip dengan kelompok 1 ya. Oh, Cuman di sini kita membahas lebih detail ke sisi hukumnya. Soalnya kita referensinya ikut dari materi e-learning di sesi 3. oke. Tapi ada beberapa materi juga yang kami ambil dari googling. Oke. Sorry, tadi anggotanya siapa aja tadi? Siti Rohmawati, Dea, Yola, sama Putri. Siti Rohmawati, Dea, Yola, sama Salsa. Salsa. 4 orang. 5 Pak. Siti Putri. Rahmawati. Oh, Putri ya? Iya, Putri. Oke, oke. Ya, ya, terus. Oke, kita langsung bahas aja ya ke materinya. Saya akan menjelaskan dari mulai slide 2. Dari pengertian kredit dulu. Nah, pengertian kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, pengertian kredit ini tercantum di pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian ada proses perkreditan. Next, slide kedua. Di proses perkreditan itu ada pre-disbursement. Mohon maaf, disbursement. Nah, ya atau disebut dengan sebelum transaksi. Sebelum transaksi ada pertama target pasar, kemudian inisiasi kredit, evaluasi, negosiasi, keputusan, dokumentasi dan realisasi, administrasi, pemantauan dan penyelesaian kredit bermasalah atau post disbursement. Next. Untuk ini ada 5 prinsip yang penilaian calon debitur pernah dibahas juga di sesi-sesi sebelumnya oleh Bapak. Saya akan ulas. Salah satunya karakter. Nah, karakter itu mengenai penilaian watak untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran, integritas, dan itikat baik calon atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian capacity atau kapasitasnya, penilaian terhadap kemampuan manajemennya calon debitur terhadap menjalankan usahanya sehingga dapat memenuhi segala kewajiban kredit secara rutin dan tepat waktu. Yang poin ketiga ada kapital. Penilaian terhadap kemampuan manajemen calon debitur menyediakan dana sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Jadi, kalau kapital ini merujuk terhadap pembiayaan kemampuan manajemen si calon debitur itu. Jadi ini benar-benar penting ya memang ya kalau untuk 5C ini. Selanjutnya ada kolateral, penilaian terhadap jaminan. Nah, yang tadi jaminannya atau agunan. Sebelumnya pernah dibahas juga untuk ada yang pakai agunan, ada yang tidak, yang agunannya berupa mungkin barang, atau mungkin lahan, atau mungkin orang itu sendiri. Dengan kalau orang biasanya kan dengan kepercayaan. Kemudian yang terakhir ada condition, penilaian terhadap situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur yang memperoleh kredit. Oke, next. Nah, di sini ada jenis kredit ya. Untuk jenis kredit sendiri ada kredit produktif atau komersial. Kredit produktif atau komersial dibagi menjadi 2, kredit modal kerja dan kredit investasi. Kemudian ada kredit konsumtif. Kita bahas satu-satu. Untuk kredit produktif. Kredit untuk membiayai kebutuhan atas suatu usaha yang menghasilkan nilai tambahan untuk memperoleh keuntungan. Nah, di dalamnya ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu usaha atau membiayai perputaran aktiva lancarnya. Kemudian kredit investasi digunakan untuk pembelian barang-barang modal, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Nah, biasanya jangka waktu pelunasannya itu lebih lama dibandingkan kredit modal kerja. Kemudian ada... Sorry. Tampilannya bisa di full screen nggak sih? Supaya nggak kecil gini. Kan bisa ini tuh, di slideshow gitu. Ya. Iyalah. Mohon maaf Yola untuk tampilannya. Sudah, apa sudah full belum? Belum. Oh, tapi di saya sudah, Pak. Kalau ini masih model apa namanya, baru buka file itu loh. Iya, baru buka file, belum di slideshow. Nah, itu. Sudah, Pak? Belum. Klik yang bawah itu tuh, peragaan slide tadi. Udah saya klik, tapi di laptop saya sudah full. Oh, ya udah, oke. Ya udah, lanjut aja. Oke, boleh lanjut, Pak. Mohon maaf ya, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu kredit konsumtif.
kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, misalnya pembelian kendaraan bermotor atau untuk pembelian rumah. Pembelian rumah kayak KPR gitu ya contohnya. Nah, di sini dalam praktik juga dikenal dengan non-cash loan seperti LC Line dan bank garansi. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjamin. Ya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Baik, terima kasih Teh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme bank garansi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pihak-pihaknya. Yang pertama ada pihak penerima jaminan, yang kedua pihak pemohon, dan yang ketiga adalah pihak bank. Di sini saya akan mengambil contoh antara pemilik proyek dan kontraktor, yang dimana pemilik proyek adalah penerima jaminan, pemohonnya adalah kontraktor, dan bank sebagai penjamin. Untuk alur yang pertama adalah adanya perundingan atau perjanjian mengenai transaksi bisnis antara pemilik proyek dan kontraktor. Lalu kontraktor melakukan permohonan garansi bank kepada bank dengan membayar komisi atau provisi. Lalu bank akan menerbitkan atau memberikan garansi bank kepada pemilik proyek yang berupa sertifikat yang dimana sertifikat tersebut akan diberikan bank kepada pihak pemohon atau kontraktor yang nanti kontraktor ini memberikan sertifikat tersebut kepada pemilik proyek sebagai jaminannya. Nah, jika nanti kontraktor ini menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian, maka sertifikat yang dipegang oleh pemilik proyek harus dikembalikan. Namun jika kontraktor melakukan uang prestasi atau tidak melakukan kewajiban sesuai perjanjian, maka pemilik proyek atau penerima jaminan bisa melakukan pencairan sertifikat kepada bank penerbit bank garansi. Selanjutnya Teh. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri produk bank garansi. Yang pertama itu ada jangka waktu bank garansi, maksimalnya di 1 tahun. Lalu yang kedua adalah batas waktu klaim setelah berakhirnya bank garansi itu di 14 hari atau 30 hari. Lalu yang terakhir cirinya adalah debitur dikenakan komisi untuk setiap bank garansi yang dibuka. Selanjutnya Teh. Jenis-jenis bank garansi di sini ada 5. Yang pertama yaitu bid bonds, yang dimana bid bonds ini adalah jaminan bank untuk menjamin peserta tender atau si pemilik proyek itu dijamin oleh si bank garansi agar si kontraktor melakukan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua ada performance bonds, yaitu adalah jaminan bank untuk menjamin kualitas pekerjaan dari suatu kontrak kerja tersebut. Lalu yang ketiga ada maintenance bonds, yaitu jaminan bank untuk menjamin pemeliharaan proyek yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan lavensir. Lavensir ini adalah pemasok. Lalu yang keempat adalah payment bonds. Payment bonds ini adalah jaminan bank untuk menjamin suatu pembayaran antara pemohon dan penerima jaminan. Lalu yang terakhir adalah ada advance payment bonds, yaitu jaminan bank untuk menjamin suatu pembayaran uang muka. Boleh next. Selanjutnya adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok yang dimana biasanya agar perjanjian ini lebih terjamin ada lagi perjanjian pengikatan jaminan. Perjanjian pengikatan jaminan ini tuh bersifat aksesorier atau misalnya aksesori ini adalah jaminan yang perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Syarat sahnya yang berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, yang pertama ada kesepakatan. Yang dimaksud kesepakatan ini adalah perjanjian ini tuh berdasarkan kehendak para pihak tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Lalu yang kedua adalah kecakapan bertindak, yang dimana dimaksudnya itu adalah seseorang ini tuh memiliki wewenang untuk membuat perjanjian. Yang ketiga ada objek tertentu. Objek perjanjian kredit itu harus jelas. Contohnya misalnya perjanjian kredit mobil, berarti kan objeknya mobil dan jelas objeknya. Lalu yang terakhir ada kausa yang halal. Yang dimaksud dengan kausa yang halal adalah perjanjian kredit
yang tidak menyeleweng atau yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Misalnya kalau misalnya ada perjanjian untuk pembunuhan, itu kan tidak sesuai dengan norma, maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah. Nah, perjanjian ini pun dapat dibuat dalam bentuk akte notaris dan akte di bawah tangan, tergantung jenis perjanjiannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Putri, mohon maaf masih di mute. Suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf, sudah ya. Saya ulang, yang selanjutnya itu ada isi perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit terdapat antara hak pemberi ke kredit dan debitur yang dimana kedua pihak tersebut harus berkomitmen. Unsur-unsur perjanjian kredit yaitu yang pertama ada para pihak, yang kedua ada kesepakatan yang membentuk kontrak, yang ketiga kesepakatan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, dan yang keempat ada objek tertentu. Selanjutnya ada agunan dan pengikatnya. Yang pertama yaitu agunan adalah aset berwujud maupun tidak berwujud yang dijadikan sebagai atas pinjaman yang diajukan oleh debitur kepada kreditur. Fungsi agunan sendiri yaitu yang pertama untuk mencegah debitur dari lepasnya tanggung jawab dalam membayar angsuran. Yang kedua yaitu memberikan motivasi kepada debitur untuk melunasi utang dan membayar angsuran secara tepat waktu. Yang ketiga, jaminan kepastian berlandaskan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, adanya hak untuk kreditur mendapatkan kepemilikan aset yang dijadikan jaminan oleh debitur jika wan prestasi. Wan prestasi itu jika si debitur kreditur itu lalai dalam kewajiban membayar kreditannya. Terus selanjutnya itu syarat aset untuk dijadikan agunan. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomi, dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Yang kedua, dapat dipindah tangankan dengan mudah atau diperjualbelikan. Yang ketiga, memiliki nilai yuridis, yaitu dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil likuidasi aset tersebut bank memiliki hak didahulukan. Agunan tersebut berwujud ada macam-macamnya. Yang pertama, agunan berwujud dapat dilihat oleh mata, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama agunan bergerak seperti kendaraan bermotor, mobil, ada kapal atau pesawat. Yang kedua, agunan tidak bergerak seperti properti, logam mulia, mesin pabrik, hasil kebun dan ternak. Biasanya itu untuk para petani. Yang selanjutnya ada agunan tidak berwujud, yaitu aset bernilai ekonomi dan tidak terlihat secara fisik. Contohnya seperti deposito, surat berharga, obligasi. Selanjutnya, nah ini yang tadi yang berwujud dan tidak berwujud. Terus yang selanjutnya ada jaminan perorangan atau mortgage, yaitu adalah suatu perjanjian di mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Jadi orang ketiga ini yang bisa membantunya. Yang selanjutnya itu ada corporate guarantee. Jika dalam mortgage yang memberikan jaminan adalah perorangan, dalam corporate ini yang memberikan jaminan pelunasan utang adalah badan hukum baik PT, bank maupun lembaga penjamin. Selanjutnya ada bentuk pengikatan jaminan. Yang pertama, hak tanggungan. Ciri-ciri hak tanggungan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu asesoir pada perjanjian pokok. Asesoir itu perjanjian tambahan adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan daripada perjanjian pokok, seperti contohnya pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, tanggungan, fidusia. Selanjutnya ada mengikuti objeknya.
Yang selanjutnya kedudukan diutamakan tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya ada peringkat hak tanggungan, yaitu atas objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan, ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada kantor pertahanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atau pemberi kredit atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau pemilik barang dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Yang kedua, ciri-ciri gadai. Selanjutnya, ciri-ciri gadai. Aksesoris terhadap perjanjian kredit. Gadai bersifat aksesoris pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu seperti perjanjian pinjam meminjam, utang piutang atau perjanjian kredit. Yang kedua, preferen didahulukan dari piutang yang lain. Preferen itu kan pilihan atau kayak keputusan suka atau tidak suka atau suatu produk atau jasa. Piutang itu hak perusahaan atau sejumlah transaksi uang atau penjualan yang dilakukan. Yang ketiga, parate eksekuti, artinya pemegang gadai diberi hak oleh undang-undang untuk menjual lelang barang-barang yang digadaikan tanpa melalui pengadilan atau bila debitor lalai. Yang keempat, bersifat kebendaan, artinya pemegang gadai berhak menjual barang jaminan bila debitor cedera janji. Next. Objek gadai. Objek gadai adalah barang-barang bergerak seperti logam mulia, kendaraan, sertifikat tanah, saham, dan lain-lain. Syarat mutlak gadai adalah barang gadai harus dilepaskan dari penguasaan pemberi gadai atau pemilik dan harus diserahkan dalam penguasaan pemegang atau penerima gadai atau seorang pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Bila tidak, maka gadai tersebut batal. Hak pemegang gadai. Hak pemegang gadai adalah pertama pelunasan utang lebih dahulu atau hak preferen. Yang kedua menjual lelang barang yang digadaikan atau parate eksekuti. Yang ketiga memperoleh ganti rugi dari debitor atau atas biaya-biaya untuk memelihara barang yang digadaikan. Yang keempat, berhak menahan barang yang digadaikan sampai seluruh utang dilunasi atau hak retensi. Selanjutnya, fidusa. Ciri-ciri fidusa. Yang pertama, pendaftaran jaminan fidusa. Yaitu pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor atau penerima fidusia dan pihak ketiga yang lainnya. Yang kedua, peralihan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang ketiga, eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi adalah karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun pihak debitur telah diberikan somasi. Yang ketiga, berakhirnya jaminan fidusia. Tidak berlakunya lagi jaminan fidusia yang terdaftar di kantor atau pendaftaran fidusia ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang kelima, pencoretan kaitan jaminan fidusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai blok atau penanggungan. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhi
memenuhinya. Ini menurut pasal 1820 KUH Perdata. Lalu arti dari penanggungan atau juga yang bisa disebut dengan board stop dapat kita lihat dalam pasal 1820 KUH Perdata, di mana dikatakan penanggungan ialah suatu persetujuan. Mohon maaf. Di sini lanjut di unsur-unsur ya. Di unsur-unsur perumusan pasal 1820 KUH Perdata yang perlu mendapat perhatian adalah yang pertama, penanggungan merupakan suatu perjanjian. Yang kedua, board adalah pihak ketiga. Yang ketiga, penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur. Yang keempat, board mengikat diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur prestasi. Yang kelima ada perjanjian bersyarat. Lalu di sini ada ciri-ciri board stop. Penjamin tidak secara spesifik memberikan suatu barang sebagai jaminan kepada kreditor. Penanggungan tidak memberi preferensi terhadap tagihan pihak kreditor. Pemberi kredit hanya mempunyai kedudukan kreditor konkuren. Lalu di sini ada kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah itu ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor internal bank. Misalnya kelemahan analis kredit, kelemahan dokumen kredit, atau kelemahan supervisi kredit. Yang kedua ada faktor internal nasabah. Misalnya karakter nasabah kurang baik atau usaha nasabahnya macet. Yang ketiga ada faktor eksternal. Misalnya peraturan pemerintah yang melarang penggunaan produk nasabah atau terjadi bencana alam yang menimpa nasabah. Mengacu pada peraturan OJK nomor 35 tahun 2018 pasal 92 terdapat 5 kategori untuk pengelompokan kelancaran kredit. Yang pertama kategori lancar. Peminjam mampu melunasi angsuran termasuk pembayaran pokok atau bunga tepat waktu, yaitu tidak lebih dari 10 hari dalam kalender. Yang kedua, kategori dalam perhatian khusus atau juga DPK, peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok atau bunga yang terlambat dibayar 10 hari kalender, lebih namun kurang dari 90 hari. Yang ketiga ada kategori kurang lancar. Peminjam dengan angsuran tersebut membayar pokok atau bunga terlambat dibayar lebih dari 90 hari, namun kurang dari 120 hari. Yang selanjutnya ada kategori diragukan. Peminjam dengan angsuran tersebut membayar pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 120 hari, namun kurang dari 180 hari. Selanjutnya ada kategori macet. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari. Selanjutnya di sini ada penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah. Penyelamatan adalah suatu penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut. Di sini ada langkah untuk mengatasi kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan cara yang pertama ada restructuring atau persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Yang kedua, ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Salah satu cara mengatasi kredit macet yang patut diajukan untuk utang, kreditur dapat memperpanjang tenggang waktu pelunasan oleh debitur sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga ada reconditioning penataan kembali.
Maksudnya, pemberi kredit akan memperingan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Beban suku bunga pun dapat dikurangi dalam metode berikut. Untuk yang tidak mampu melunasi hutang setelah segala usaha yang dikerahkan bersama, kreditur dapat menghilangkan suku bunga sekaligus sehingga debitur hanya membayar sisa hutang pokok saja. Terima kasih. Berikut sudah selesai ya pemaparan materinya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami. Jika ada yang ditanyakan, boleh ya langsung bertanya. Mungkin kami akan saring dulu beberapa pertanyaan. Pak, ada batas nggak buat pertanyaannya? Boleh berapa gitu? Ya, Risa maksimum 3 aja kali ya. 3 aja Oh nih iya, udah jam oke. Berarti kita saring ya, 10. 3 boleh. Jika ada yang mau bertanya mengenai sisi hukum ya. Kita ngebahas di sini tentang sisi hukum. Boleh, jika ada yang mau bertanya mungkin tentang hukum gimana kalau misalkan si kredit itu masuknya pidana atau perdata atau apa gitu, boleh. Jika ada yang bertanyakan, jika dari presentasi kami kurang jelas untuk teman-teman, Saya mau bertanya nih, boleh. kalau dari sisi pidananya gimana ya? Yang nanya Alexandra atau Pidana Debbie? tentang apa? Alexandra, Pak. Oh, saya kira Alexandra perempuan. Sorry. Nggak hidupin kamera, coba hidupin kamera aja. Pidana tentang? Iya, pidana tentang pengkreditan. Kredit. Oke. Iya. Seperti yang dibahas, mohon maaf, Yola boleh lihat dari slide 3. Seperti yang diuraikan tadi ya, kalau misalkan untuk kredit itu sendiri, masuknya ke dalam hukum Undang-Undang Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, kredit itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Jadi udah jelas ya di sini, tadi udah dijelaskan tentang pasalnya, ada di pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Iya, ini kan pidana ya, kita berbicaranya pidana itu artinya kan ada konsekuensinya kan. Artinya ada konsekuensi dari untuk konsekuensi lebih lanjut berarti kita harus ngulas ke pasal ini ya, untuk pasal 1 iya, Butir 16. iya, konteksnya kan pidana itu kan. Apakah nanti misalkan saya meminjamkan uang ke bank gitu kan, saya nggak mampu bayar, terus agunan-agunan saya bermasalah gitu, apakah saya akan dipenjarakan atau apa atau gitu? Kalau itu kan masuknya kayaknya perdata ya, kalau untuk pinjam Oh, meminjam. perdata ya? Berarti untuk itu agunan-agunannya bakal di akuisisi oleh bank itu sendiri. Berarti kalau misalkan Anda menjaminkan misalnya sebuah lahan, sebuah properti, berarti itu yang ditarik oleh si bank itu sendiri karena kan ada agunan ya di sini untuk kredit. Tadi sudah dibahas di slide berikutnya ada tentang jaminan dan agunan. Oke. Gimana? Ada yang kurang? Masih mengganjal sih. Iya. Kan Apa? ya? Kalau berbasis perusahaan kita tahu ya, agunan mereka tuh cukup kuat gitu. Ya. Kalau perorangan kan kita lihat di Indonesia tuh sangat bermasalah gitu. Misalkan mereka ada properti gitu kan, tetapi udah digunain properti itu, tetapi mereka bilang belum, itu artinya kan bermasalah kan, artinya bermasalah gitu. Itu aja sih. Berarti Nah, kalau properti yang diambil misalkan si contoh nih ya, si perusahaan itu kayak memberikan
perkreditan properti, contohnya KPR. Berarti kalau misalkan tidak sanggup membayar, tidak sanggup memenuhi kewajibannya membayar kredit, otomatis properti itu ditarik oleh pihak perusahaan atau pihak bank. Oke, Betul? oke. Gimana, ada yang kurang setuju? Lebih menguji atau lebih bertanya ini? Oke, oke. Terima kasih ya. Ya. Jadi gini, saya tambahin. Sebenarnya kalau kredit bank itu aspeknya perdata, semuanya perdata gitu ya, nggak ada aspek pidana. Kapan dia muncul pidananya? Kalau memang terbukti ada unsur pidana yang muncul, misalnya terjadi kolusi, gitu ya, kolusi yang bisa menyebabkan kerugian negara, gitu ya. Kan misalnya pinjaman ke bank BUMN atau itu suka disebut sebagai kerugian negara, gitu ya, merugikan negara. Dan ada kolusi atau yang bisa mengkategorikan itu sebagai korupsi. Nah, itu bisa muncul pidana di situ tuh. Bisa muncul pidananya di situ. Tapi kalau perorangan kita dari gaji terus KPR, sebetulnya kan nggak ada unsur pidana. Kecuali kalau nanti memang terbukti ada kolusi gitu ya, yang bisa menyerempet ke pidana. Tapi sebetulnya base-nya kredit itu adalah hukumnya perdata. Saya kira itu aja supaya nggak berlarut-larut ininya. Tapi penjelasannya seperti itu kira-kira, Mas Alexandra. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Astria, Pak. Ya. Bagaimana kalau misalkan Astria ini KPR rumah ya, Pak? Nah, KPR rumah berarti kan Astria pembayarannya itu ke bank ya, Pak. Cicilannya melakukan ke bank. Tapi si pemilik rumah ini, dia itu maksudnya si pemilik perumahan ini tuh bermasalah sampai dia di penjara, Pak. Karena mungkin bermasalah, jadi kayak banyak sertifikat yang nggak keluar, kayak gitu ya, Pak. Nah, pertanyaannya, eh, kalau Astria KPR tetap ke bank, maksudnya nanti terus ngebayar cicilan sampai beres, apa kemungkinan nanti setelah beres sertifikat bisa keluar, Pak? Sedangkan posisinya itu si pemilik kaplingnya ini tuh sudah di penjara gitu, Pak. Gimana ya kira-kira? Terima kasih. Gini, ini ya kalau yang terjadi di Indonesia yang sering jadi berlarut-larut. Maksud saya begitu. Sebetulnya gini, sebetulnya teknisnya waktu kita permulaan KPR, itu si developer sudah punya kewajiban eh, memenuhi pemecahan sertifikat gitu ya di awal. Jadi kadang-kadang kan developer ini punya sertifikat besar gitu kan, berapa hektar tanah lalu dia bikin perumahan. Jadi sebetulnya waktu kita KPR, setiap orang itu harus sudah menunjuk ke satu sertifikat miliknya tadi, misalnya Astria gitu ya. Harusnya itu sudah miliknya Astria nih. Sudah jadi apa dengan sertifikat yang dibeli oleh Astria gitu. Tapi kan proses pemecahan itu kadang-kadang developer itu nggak bisa satu persatu gitu ya, akan terlalu mahal. Sehingga dibikinlah perjanjian tambahan bahwa nanti pemecahan sertifikatnya ini akan diserahkan dalam beberapa bulan setelah proses KPR. Dan itu secara legal dimungkinkan gitu ya, dimungkinkan. Nah, yang terjadi, yang sering terjadi, seperti yang terakhir kita dengar ini deh, ya apa namanya, Mekarta gitu kan, rame juga tuh, Mekarta. Atau developernya nggak bertanggung jawab gitu ya, nggak bertanggung jawab apa namanya ditinggalkan gitu, ditinggalkan sertifikat tidak keluar. Nah, ini sebetulnya semua pihak itu akan mengalami kerugian. Semua pihak akan mengalami kerugian. Bank tidak bisa apa namanya tidak bisa menerima pembayaran kredit, sementara si debiturnya sendiri tidak bisa terima sertifikat, dan si developernya juga sebetulnya nggak akan dapat apa-apa. Nanti penyelesaian akhirnya akan, kalau developernya memang tidak bisa dihubungi gitu ya, tidak bisa dihubungi, biasanya sertifikat besar itu ada di bank. Jadi waktu dia melakukan perjanjian kerjasama dengan bank gitu ya, kalau dia waktu pembangunannya juga dibiayai oleh bank, itu sertifikat besarnya ada sama bank. Dan bank yang mungkin akan menyelesaikan sampai dengan apa namanya
jaminan itu tereksekusi, gitu. Sampai jaminan itu bisa dieksekusi. Jadi sebetulnya proses di awalnya itu yang harus benar. Maksud saya gitu. Kalau memang terjadi seperti yang disebutkan Astria itu sebetulnya proses di awalnya itu sudah salah, gitu ya. Proses di awalnya sudah salah. Karena seharusnya perikatan itu bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh masing-masing pihak. Oleh developer kepada konsumen disebutkan dalam berapa bulan dan itu bisa diselesaikan gitu. Nah, yang sering terjadi ini jadi berlarut-larut jadi masalah hukum karena seperti itu. Ternyata pemecahan sertifikatnya tidak bisa dilaksanakan. Ternyata developernya tidak menyelesaikan proyek sesuai perjanjian. Itu sih sebetulnya. Jadi eksekusinya memang nanti mulai ininya di pengadilan gitu. Dan bukan nggak mungkin nanti masuknya ke pidana. Antara bank mungkin akan menuntut ke developer gitu ataupun dari konsumennya sendiri yang akan menuntut ke developer gitu. Tapi sebetulnya itu kalau menurut saya dari awal proses kreditnya sudah salah gitu. Apakah sering case seperti ini terjadi? Nggak bisa dibilang sering tapi terjadi gitu ya. Terutama kalau di developer besar menurut saya jarang sekali terjadi. Seperti siapa ya, kan kita tahu lah ya developer-developer besar di Indonesia ya kan, misalnya kayak Sumarekon gitu-gitu ya. Itu jarang terjadi kayak seperti ini. Ini yang sering terjadi ini seperti ini biasanya di developer-developer baru ya, yang ternyata modalnya sendiri nggak cukup gitu. Bank juga akan selektif sebetulnya dalam melakukan kerjasama dengan developer. Bank yang bagus akan selektif dalam melakukan kerjasama dengan developer. Jadi case yang seperti disebutkan di Astria mungkin tidak terjadi, gitu. Tidak bisa terjadi karena apa? Karena dari awal banknya sudah selektif. Begitu. Jadi misalnya gini, misalnya case-nya begini, Astria membeli rumah di salah satu perumahan dari developer X. Gitu. Developer X sebelum dia bisa menyalurkan KPR, meminta KPR, jadi dia developer X ini akan bekerja sama dengan bank biasanya, dengan beberapa bank gitu ya, untuk menyalurkan KPR. Jadi untuk konsumen-konsumen pembeli perumahan dia itu nanti dikasih KPR, ada beberapa sales banknya yang akan bekerja sama, yang akan menawarkan KPR ke konsumen. Nah, untuk dia bisa bekerja sama dengan bank-banknya ini akan menilai dulu sebetulnya si developer ini. Kalau dia developer ini bermasalah, mungkin banknya tidak akan masuk ke situ, ke perumahan itu. Jadi itu bisa dilihat tuh. Jadi beberapa bank sifatnya akan lebih hati-hati. Sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ya, seperti kasus yang disebutkan oleh Astria tadi. Tapi kalau penyelesaiannya semuanya nanti dari jalur hukum. Penyelesaiannya kalau memang terjadi case seperti itu kan case ya menurut saya. Di beberapa bank itu tidak terjadi karena kenapa? Karena bank itu lebih selektif dalam melakukan kerjasama dengan developer atau mencari konsumen. Saya kira itu tuh jawabannya tuh Astria. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Udah 2, satu lagi mungkin. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya buat kelompok 2. Plus juga untuk kelompok 2. Terima kasih atas materinya. Nanti tolong PDF-nya dikirim di grup. Ini sebetulnya kalau saya lihat judul materinya sebetulnya apa sih case-nya? Tentang sisi hukum mengenai kredit bank, Pak. Oke. Jadi memang ini banyak di topik yang mestinya hari ini kita bahas ya mengenai sisi hukum. Karena saya lihat materinya tuh sama semua tuh sama yang di materi kita di sesi 3 gitu ya. Di aspek hukum perkreditan. Oke. Terima kasih ya kelompok 2. Silakan dikirimkan nanti PDF-nya. Saya lanjut dengan materi hari ini sedikit.
Ya, gini ya. Jadi memang materinya itu persis sama yang dibahas di kelompok 2, aspek hukum. Aspek hukum perkreditan. Sebentar. Sebenarnya aspek hukumnya kalau kita bayangkan gitu ya, proses kredit mulai dari aplikasi awal sampai pencairan, sampai dimonitor, sampai dia di collection gitu ya, ditagih kembali, itu aspek hukumnya muncul di mana? Aspek hukum itu banyak muncul sebetulnya kan di awal gitu ya, di awal waktu perjanjian kredit, lalu nanti aspek hukum juga muncul waktu di pengikatan agunan gitu kan. Walaupun sebetulnya hukumnya berlaku dari awal sampai akhir gitu ya, dari awal sampai akhir kredit, tapi kita banyak terlibat di aspek hukum itu di awal dan di pengikatan agunan gitu ya, dan nanti waktu mungkin kalau ada eksekusi agunan, kalau sampai terjadi eksekusi agunan. Nah, itu kita mesti perhatikan sebetulnya kuatnya aspek-aspek hukum kita itu di sebelah mana gitu. Ini kalau kita lihat sebetulnya kan kredit itu bisa kita pecah antara pre-disbursement, sebelum pencairan, dan sesudah pencairan atau post-disbursement. Ini yang sebelah kanan ini post-disbursement, dan di sebelah kiri ini pre-disbursement. Jadi mulai dari debiturnya mengajukan aplikasi kredit gitu ya. Ini dilakukan evaluasi, dia dikumpulkan dokumen-dokumen yang diminta oleh bank, dilakukan evaluasi sampai nanti banknya bisa mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan, dan ini dinegosiasikan dengan si nasabahnya. Oke Pak, kreditnya disetujui dengan limit sekian, jangka waktu sekian, suku bunga sekian. Bapak harus menyalurkan seluruh aktivitas keuangan lewat bank begini-begini gitu. Itu nanti keputusan itu disampaikan. Kalau disetujui oleh kedua belah pihak, maka dimulailah sebetulnya tahap pencairan gitu ya. Dan sebelum pencairan kan ada perjanjian kredit dan pengikatan agunan. Nah, ini di sini kita mulai ikut masuk tuh aspek-aspek hukum gitu ya. Dan nanti akan didokumentasikan, lalu akan dipantau gitu ya. Lalu juga dicatat dan dipantau penyelesaiannya sampai kredit itu lunas. Ini 5C saya nggak review lagi ya. Tadi udah banyak dibahas. Ini juga jenis kredit saya nggak akan bahas lagi. Nah, ini sebetulnya ini tambahan aja teman-teman, bahwa dalam prakteknya memang ada kredit produktif, kredit konsumtif, tapi bentuknya itu ada yang cash, ada yang non cash. Tadi disebut juga tuh sama kelompok 2. Cash itu contohnya apa? KPR gitu ya, kredit modal kerja biasa yang ada uang yang dicairkan, ada uang yang diberikan gitu ya. Sementara kalau cash non cash ini bentuknya hanyalah jaminan. Jaminan. Seperti contohnya adalah bank garansi dan letter of credit atau LC. Ini kalau bank garansi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa bank sesuai permintaan pemohon dari nasabahnya untuk menerbitkan bank garansi, bank akan mengeluarkan garansi kepada penerima jaminan. Jadi misalnya penerima jaminan ini adalah pemilik proyek yang punya proyek, dan si nasabah ini adalah pelaksana proyek. Biasanya si pemilik proyek akan minta jaminan ke pelaksana proyek, bahwa misalnya jaminan pelaksanaan bahwa proyek ini akan dilaksanakan dalam waktu sekian lama, akan diselesaikan dalam waktu sekian lama dengan penyelesaian 100% gitu ya. Nah, si pemilik proyek biasanya akan meminta garansi dari bank. Buat apa? Sebetulnya adalah untuk mengcover kalau si pelaksana proyek ini tidak bisa menyelesaikan kewajibannya. Maka si pemilik proyek akan mengklaim ke bank, dan sehingga dia akan menerima sejumlah uang penggantian atas tidak diselesaikannya proyek itu gitu ya. Nah, jadi ini jaminan ini adalah non cash loan karena tidak ada uang kas yang dikeluarkan sampai terjadi klaim. Kalau dia tidak terjadi klaim sampai terakhir, dia hanya non cash loan, hanya jaminan
sampai dengan jangka waktunya jatuh tempo dan tidak diperpanjang lagi, maka itu sudah selesai gitu ya. Tapi kalau dicairkan, ada yang one prestasi gitu yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, misalnya si nasabah proyek ini tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka dicairkan itu menjadi cash loan. Berubah dia akan menjadi cash loan. Ya, ini tadi dijelaskan juga oleh kelompok 2, jenis-jenis bank garansi. Ada bid bonds, ada performance bonds, ada maintenance bond, payments bonds, dan advance payment bonds. Bid bonds itu biasanya kalau kita mau ikut tender gitu. Untuk tender biasanya pemilik proyek itu meminta, tolong sampaikan jaminan untuk mengikuti tender gitu. Jadi maksudnya apa? Untuk melindungi jangan sudah ikut tender lalu misalnya dia menang sudah ditunjuk gitu dan dia tidak tidak komit gitu ya, dan itu mungkin si pemilik proyek bisa klaim gitu. Bisa klaim kerugian tertentu gitu. Biasanya jumlahnya nggak besar. Mungkin 5% dari 5 proyek dari nilai proyek gitu yang diminta untuk jaminan hanya untuk mengikuti tender proyek itu, bahwa dia akan mengikuti proyek tender itu dan kalau dia misalnya menang dia akan laksanakan. Lalu performance bonds ini berkaitan dengan pelaksanaan dari pekerjaan proyek itu gitu. Ya. Misalnya diselesaikan dalam jangka waktu sekian bulan. Maintenance bond itu biasanya kalau proyeknya sudah selesai dan dia ada kontrak lagi untuk melakukan pemeliharaan. Biasanya proyek itu dihitung selesai 100% termasuk di pemeliharaan. Jadi dinilai selesai itu misalnya bangunan fisiknya selesai itu dinilai proyeknya sudah selesai 95%, 5% lagi itu adalah pemeliharaan. Jadi proyek selesai dan si kontraktor masih harus memelihara selama misalnya 6 bulan sebelum diserahkan kepada pemilik proyek. Payment bond sama advance payment bonds ini biasanya jaminan untuk uang muka atau jaminan pembayaran. Misalnya begini, untuk proyek ini si pemilik proyek ya si bohir akan memberikan uang muka tuh kepada kontraktor. Nah, si pemilik proyek ngasih uang muka tapi kan itu untuk pelaksanaan proyek. Nah, dia di samping menyerahkan uang muka ke kontraktor, dia juga akan minta advance payment bonds. Jadi jaminan untuk uang muka. Jadi bahwa dia akan menyelesaikan kerjaan itu. Jadi kalaupun tidak selesai uang mukanya itu akan kembali gitu. Dijamin oleh bank. Ini ada kasus ya, misalnya PT Bangun Gubuk meminta Bank Pesona menerbitkan performance bond jangka waktu 1 tahun untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan hotel milik PT Bintang 5. Ya. Selanjutnya sekitar 6 bulan setelah penerbitan bank garansi tersebut, Bintang 5 mengajukan klaim pencairan bank garansi kepada Bank Pesona dengan alasan PT Bangun Gubuk telah default karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Ya, jadi jangka waktu bank garansinya 1 tahun, sementara dalam 6 bulan perusahaannya sudah mengklaim, gitu ya. Kontraktornya si pemilik proyeknya sudah mengklaim dengan alasan kontraktornya default tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Ya, sementara si kontraktornya sendiri minta supaya bank tidak mencairkan bank garansi tersebut, ya, dengan alasan bahwa benar bahwa PT Bangun Gubuk tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, ya, tepat waktu. Namun keterlambatan itu karena PT Bintang 5 sendiri telah default terlebih dahulu kepada PT Bangun Gubuk, kepada si kontraktor. Lalu, apakah klaim pencairan bank garansi dari PT Bintang 5 dapat dikabulkan oleh bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, gitu ya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebenarnya bank itu akan melakukan itu dengan serta-merta gitu ya. Dengan serta-merta. Jadi bank tidak akan ikut terlibat di dalam perdebatan apa namanya apakah proyek itu sudah selesai atau tidak gitu ya.
Tapi bank akan membayarkan, wajib membayarkan kalau terjadi klaim terhadap bank garansi yang diterbitkan. Kalau memang PT si kontraktornya ini merasa keberatan, itu bukan tidak mungkin dilakukan pembicaraan ulang secara tripartit terlibat dengan misalnya juga dengan bank gitu ya, supaya bank garansi ini tidak dicairkan. Tapi sebetulnya sifatnya itu adalah serta-merta. Jadi bank bisa dengan serta-merta untuk mencairkan klaim bank garansi itu. Dan itu masih di dalam jangka waktu performance bonds-nya kan, 6 bulan gitu ya. Sementara jangka waktunya itu selama 1 tahun. Gitu. Jadi bank akan terikat sesuai dengan apa namanya bank garansi yang sudah mereka keluarkan. Gitu. Dan dia akan melakukan pembayaran tuh kalau terjadi klaim. Ya, jadi bank apakah klaim itu dapat dikabulkan bank? Dapat dikabulkan. Gitu ya. Karena sudah terjadi klaim. Oke. Nah, ini berikutnya adalah non cash loan yang lain adalah LC. LC ini letter of credit. Biasanya kalau kita melakukan transaksi impor atau ekspor ke luar negeri gitu ya. Impor dari luar negeri, kita akan menerbitkan LC. LC ini adalah dokumen kredit antar bank seluruh dunia yang diakui di seluruh dunia dan ya, ini merupakan pinjaman non tunai juga. Jadi gini, misalnya gini ya, misalnya kita sebagai eksportir, gitu ya. Kita sebagai eksportir. Ini ada perusahaan yang sebagai eksportir. Dan kita mempunyai pembeli, ya, mempunyai pembeli yang ada di luar negeri. Ya, membeli ini adalah si eksportir, ya. Ini di sini adalah si importir, pembeli. Nah, kita punya pembeli misalnya ada di mana? Ada di taruhlah misalnya ada di Afrika gitu ya. Dan ini produk kita gitu. Produk kita ada di Indonesia. Maka si partner kita di Afrika ini dia akan mengeluarkan LC, meminta kepada banknya dia di Afrika, ya. Banknya di Afrika untuk menerbitkan LC atau letter of credit, ya. Isinya jadi sebetulnya mereka ini udah kontakkan dulu. Oke, saya beli produk Anda gitu ya dengan kondisi begini. Nah, ini supaya mencegah penipuan antara karena mereka lokasinya berjauhan, biasanya mereka menggunakan perantara bank, yaitu dengan menerbitkan LC. Oke, udah selesai ya. Nah, ini aja sampai sini aja. Nanti saya lanjutin lagi di sesi apa namanya sesi hybrid berikutnya ya. Ini saya ceritain dulu mengenai LC tadi. Jadi si apa namanya si importir yang ada di Afrika ini dia akan menerbitkan LC, meminta penerbitan LC kepada banknya yang ada di Afrika. Banknya di Afrika ini isi LC itu antara lain apa? Dia akan meminta tolong apa namanya kirimkan barang dengan spesifikasi A, B, C, D, dokumennya A, B, C, D, dan diterima di pelabuhan di Afrika tanggal sekian di bulan sekian gitu. Maksimum tanggal sekian bulan sekian gitu ya. Itu isi LC-nya, ringkasnya gitu. Lalu bank yang di Afrika ini akan mencari partnernya bank yang di Indonesia. Misalnya taruhlah ada salah satu bank di Indonesia. Nah, bank Afrika ini akan menyampaikan ke banknya di Indonesia. Atau dia langsung ke banknya si ini, si eksportir. Anda banknya mana? Misalnya taruhlah bank saya BCA gitu ya. Nah, ini si bank di Afrika ini akan mencari rekanan dia yang dia syukur-syukur dia merupakan rekanan dari BCA gitu. Kalau dia rekanan dari BCA dia akan langsung kontak ke BCA untuk menyampaikan LC dari mereka, dari eksportirnya. Gitu ya, lalu disampaikan ke eksportir gitu ya. LC dari importirnya dan disampaikan ke eksportir. Si eksportir akan mengirimkan barang, memenuhi dokumen segala macam dan sampai di pelabuhan di importir.
importir akan menilai ulang apakah semua ini sudah terpenuhi dengan baik, maka dia akan menyetujui pembayaran balik ke bank di Afrikanya. Oke, semua barang sudah diterima, dokumen sudah diterima dengan baik sesuai perjanjian, boleh dibayarkan ke bank, ke si eksportir. Maka bank di Afrika akan melakukan transfer ke bank lokal di Indonesia, dan bank lokal Indonesia akan membayarkan ke ke eksportir uangnya. Jadi disitulah sebetulnya aspek kreditnya, bahwa ada pembayaran yang tertunda sebetulnya kan, tertunda karena proses pengiriman barang dan pemenuhan persyaratan itu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, dan semua proses itu bisa dilakukan dengan bentuk jaminan kredit, gitu ya. Saya kira itu sampai hari ini, dan bersyukur juga tadi grup kelompok 2 itu banyak membahas ini, tapi nggak apa-apa, nanti saya tambah lagi di review di 2 minggu yang lalu ya, di 2 minggu yang akan datang gitu ya, sorry. Mengenai ini kita anggap belum selesai ini, mengenai aspek hukum gitu ya. Tapi ingat-ingat aja sebetulnya aspek hukum itu banyak muncul di mana waktu di awal, waktu di perjanjian kredit, waktu perjanjian kredit dan pengikatan agunan. Nanti muncul lagi dia misalnya di mana waktu penyelesaian kredit ya, kalau memang kreditnya bermasalah. Kalau enggak sebetulnya enggak banyak muncul aspek legal di dalam proses kreditnya. Saya kira itu untuk hari ini. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Halo? Sudah cukup, Pak. Dari Astrea udah cukup, Pak. Oke, cukup ya. Baik. Saya kira cukup juga untuk hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.